Halo Sobat Easy Stock, mungkin dari Sobat ada yang megang saham Prodia atau PRDA. Ini turun sampai 20% dalam waktu 2 bulan. Padahal fundamental bagus. Coba kita lihat harganya ya. Historis harganya kita lihat. PRDA. Turun terus memang tuh, lihat tuh. Turun terus dari ya bulan 8 ya, sekarang ke bulan 10. Turun terus ya. Turunnya sampai 20%, betul. Tapi kalau kita lihat nih ya, turunnya udah 50% dari awal tahun atau akhir tahun lalu. Ini kenapa 10.000 kok jadi 5.000? Ada apa gitu. Katanya fundamentalnya bagus. Malahan PRDA di sini bilang mendirikan perusahaan baru Prodia Digital, jadi masuk ke era digitalisasi. Semua proses produksinya, penjualannya, manajemennya itu dengan digitalisasi. Bagus kan? Tapi kenapa turun? Kita akan melihat dari analisanya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan sekarang Sobat Izok bisa minta request link karena di Google Play Store masih under maintenance. Dari itu kita bisa share link ya, request link nanti kita share. Anda bisa melihat perbandingan harga pasar PRDA saat ini dengan nilai wajarnya. Di dalam video ini kita juga akan flashback untuk melihat kinerja dan valuasi di tahun 2021 dan 2021 dan 2020. Dan sebagai informasi, kalau rumusnya Benjamin Graham ada faktor forecasting, yaitu di 12 bulankan atau disetahunkan, di annualize ya. Jadi setiap kuartal harus dibikin 12 bulan. Oke. Kita lihat. Nah, ini kalau dibuka seperti ini. Kita buka PRDA. Q2 kita pakai 2,5%. Nah, itu ternyata betul turunnya. Ini kan dia turun dari 6.500 ya tadi ya. Sampai kalau di sini kan 6.500 ke 5.000. Lumayan tajam. Di sini ternyata nilai wajarnya tertinggi cuma 6.000 kurang sedikit, terendahnya 5.500. Begitu. Nah, coba kita lihat ya, mungkin ini harga udah rendah banget sebetulnya, 5.150 atau 5.050 ya, udah rendah banget ini. Oke, terus kita lihat financial ratio-nya. Return on equity 7,8 half year. Full year-nya itu kan berarti 15% lebih, masih di atas benchmark yang 10%. Profit margin juga di atas benchmark, debt equity-nya bagus, working capital-nya hampir 7, bagus, berarti fundamentalnya bagus. Kita lihat di sini. Net current asset yang 1,4 triliun itu bisa nutup semua hutang. Kuat sekali ini. Hutangnya sendiri kan baru 400-an miliar, setengah triliun lah katakan. Sedangkan net current asset-nya sudah 1,4 triliun. Capex-nya juga nggak terlalu gede, ya memang dari laba yang 320 miliar kurang, free cash flow-nya 267, itu wajar gitu. Dia juga bayar dividen ya gitu. Nah, kita lihat kenapa sih turun gitu, dari malah dari 10.000. Kalau di sini ya kita lihat ini 10.000 turunnya. Kita lihat tahun-tahun sebelumnya ya. Oke. PRDA kita lihat tahun 2020.
2020 ini harga masih 3.250, tapi nilai wajarnya sudah di 6.500 sampai 7.000. Tetap net current assetnya kuat sekali ini. Ini kuat nih sebetulnya perusahaan ini. Profit marginnya juga masih di level 14,3. Sedangkan di sini dia 15,4 ya, mirip-mirip lah. Return on equity-nya stabil, profit marginnya stabil, working capital juga di atas 6, debt equity-nya juga di bawah 1, kuat ini. 2021 kita lihat ya. 2021. Nah, 2021 ini kita lihat benar kan, PRDA 2021. Oke. Nah, itu kelihatan bahwa closing price-nya 9.200 itu saat kita input data ya waktu itu ya, padahal sampai 10.000 sebetulnya. Tapi kalau dilihat itu nilai intrinsiknya memang 10.240 dengan growth-nya 2,5% ya. Nah, itu sebetulnya sudah pernah mencapai nilai wajar tertingginya. Terus dia turun seiring dengan penurunan daripada kinerja. Nah, ini kinerjanya kan turun dari sejak kuartal 1 2022 turun lagi atau tetap stagnan di kuartal kedua 2022. Nah, kalau kita lihat return on equity-nya itu stabil, malahan lebih bagus ya daripada ini kan 27,6. Kalau tahun ini kuartal semester ini itu cuma kira-kira sekitar kurang dari 16. Jadi lumayan turun ya. Profit marginnya juga turun, tadi dia 23,4 jadi 18. Terus working capitalnya tetap di atas 6,5. Debt to equity-nya di bawah 1. Nah, ini berarti memang turunnya ini seiring dengan turunnya kinerja. Cuma yang perlu dicatat di sini, dia punya net cash-nya kuat sekali. Karena net cash-nya itu ya di sini sama sih, kita lihat yang terakhir aja lah. Terakhir ya net cash-nya ya 1,4. Utangnya kan cuma 400 miliar. Jadi ada excess cash sebesar 1 triliun. Kuat sekali nih sebetulnya. Sebetulnya dia punya potensi untuk mengembangkan diri. Makanya dia membuat perusahaan baru dengan Prodia Digital, modalnya 1 triliun. Jadi wajar. Jadi dari sudut pandang value investor, perusahaan ini masih berpotensi kuat untuk naik, untuk rebound di harga. Meskipun ini reboundnya juga sebetulnya nggak banyak amat ya, sekitar 6.000 paling tinggi lah, itu udah mentok. 6.000 biasanya jarang-jarang juga di 6.000, paling nggak di 58 gitu ya. Tertinggi, kalau terendahnya mesti di 5.500, 54. Nah sekarang kan udah 50 harganya. Ya kalau dia itu sekitar 10% untungnya, kalau 500 kan 10% ya. Ya Sobat Easy Stock bisa coba-coba. Memang nggak terlalu banyak ya upside potensialnya. Tapi ini kan kita menjelaskan kenapa turun dari 10.000 ke 5.000 dalam kurun waktu Januari sampai Oktober. Karena penurunan kinerjanya perusahaan, kinerja keuangan perusahaan. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu.